Hello, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama aku, Vini Alfionita. Di video kali ini aku akan share soal dan pembahasan tentang sosiokultural ya teman-teman. Kalau teman-teman belum nonton di video part sebelumnya, kalian bisa cek di playlist aku namanya Study With Me ya. Di situ ada banyak soal-soal tentang tes P3K, CPNS, BUMN, dan soal-soal psikotes lainnya. Atau teman-teman mau di-requestkan soal apa, bisa komen di bawah ya. Oke teman-teman, di video kali ini aku akan sediakan 5 soal. Untuk satu soalnya itu aku kasih jeda waktu teman-teman menjawabnya selama 10 detik ya. Kalau teman-teman merasa 10 detik kecepatan atau kelamaan, kalian bisa pause dan atur sendiri dan nanti kita akan jawab bareng-bareng. Dan kalau misalnya teman-teman punya jawaban yang berbeda dariku, bisa banget komen di bawah dan kasih tahu alasan teman-teman semuanya. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita masuk ke soal yang pertama. Jangan lupa dukung channel aku ya dengan cara subscribe. Terima kasih. Andi memberikan pinjaman uang kepada Budi. Untuk menjamin kedua belah pihak, pinjaman tersebut dituangkan dalam bentuk perjanjian bermaterai. Dalam perjanjian tersebut ditetapkan tanggal pengembalian pinjaman. Tetapi hingga tanggal yang ditetapkan, Budi tidak juga mengembalikan uang tersebut. Andi sudah beberapa kali berkomunikasi dengan Budi, tapi tidak ada jawaban yang memuaskan. Langkah bijaksana yang dapat dilakukan Andi untuk memperjuangkan haknya adalah kita mulai. Stop. Kita lihat yang A, mengingatkan Budi tentang perjanjian awal. B, meminta ganti kerugian kepada kerabat terdekat. C, menyita barang-barang berharga milik Budi dengan meminta masyarakat menjadi saksi. D, mengadukan kasus tersebut ke pengadilan. Jadi kita lihat lagi nih soalnya teman-teman. Andi memberikan pinjaman uang kepada Budi dan dituangkan dalam bentuk perjanjian bermaterai. Dalam perjanjian tersebut ditetapkan tanggal pengembalian. Tetapi hingga tanggal yang ditetapkan, Budi tidak juga mengembalikan uang tersebut. Andi sudah beberapa kali berkomunikasi dengan Budi, sudah beberapa kali meminta kepada Budi, tetapi tidak ada jawaban yang memuaskan. Jadi apa nih yang harus dilakukan oleh Andi? Jawabannya adalah yang D ya teman-teman, mengadukan kasus tersebut ke pengadilan. Kita lihat untuk pembahasannya. Pinjaman uang dengan perjanjian dapat diindikasikan bahwa pinjaman tersebut bukanlah pinjaman dengan nominal yang sedikit. Sehingga melalui perjanjian tersebut dapat diadukan kepada pengadilan untuk mendapatkan kepastian hukum. Gitu ya teman-teman. Jawaban yang D mendapatkan poin 4. Untuk yang A, mengingatkan Budi tentang perjanjian awal itu tidak tepat ya teman-teman, karena sudah diingatkan berulang-ulang. Yang B, meminta ganti kerugian kepada kerabat terdekat. C, meminta barang-barang berharga milik Budi dengan meminta masyarakat menjadi saksi. Ini akan menimbulkan masalah yang baru. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang D ya teman-teman. Oke, next kita lanjut ke soal nomor 2. Lingkungan kerja adalah lingkungan di mana masing-masing pegawai melakukan pekerjaannya sehari-hari. Lingkungan kerja juga menjadi penghubung berinteraksinya setiap pegawai. Bagaimana lingkungan kerja yang ideal menurut Anda? Kita mulai. Stop. A, lingkungan yang cenderung sama dengan kepribadian Anda. Ini kurang pas ya teman-teman, kurang tepat. B, lingkungan kerja yang kondusif. Ini kita simpan dulu. C, lingkungan kerja yang berkarakter dan beragam. Ini bagus juga kita simpan dulu. D, lingkungan yang dapat menimbulkan suasana yang hangat dan ceria. Ini kita simpan dulu. Jawaban yang tepat, lingkungan kerja yang ideal nih menurut Anda adalah yang B ya teman-teman, lingkungan kerja yang kondusif. Ini jawaban yang paling tepat. Untuk pembahasannya, bahwa tujuan dari soal ini adalah
untuk mengetahui kondisi lingkungan kerja yang ideal menurut Anda. Lingkungan kerja yang ideal adalah lingkungan kerja yang dapat mendukung setiap pegawai berkinerja secara optimal atau kondusif. Jadi yang B mendapatkan poin 4, yang A mendapatkan poin 1, C mendapatkan poin 3, dan D mendapatkan poin 2. Kalau teman-teman punya jawaban yang berbeda dariku, bisa banget komen di bawah ya, kasih tahu alasan teman-teman semuanya. Next, kita lanjut ke soal nomor 3. Pada suatu hari, Anda ditugaskan untuk melakukan evaluasi di suatu desa yang ternyata berbeda latar belakang agama dan budaya dengan Anda. Adat desa tersebut, apabila datang tamu dari luar desa, maka akan diadakan tarian sambutan dan hidangan makanan yang ternyata dilarang oleh kepercayaan Anda. Bagaimana sikap Anda? Kita mulai. Stop. A. Ikut acara tersebut namun tidak memakan makanan yang terlarang bagi Anda. B. Tidak memakannya, kemudian menanyakan terkait keunggulan atau ciri khas daerah tersebut. C. Berkomunikasi kepada kepala suku agar menu makanannya disesuaikan dengan kepercayaan Anda. Ini kurang pas ya teman-teman. D. Ikut mencicipinya sebagai wujud penghargaan dan pengamalan Pancasila. Jawaban yang paling tepat, yang pas itu adalah yang A ya teman-teman. Ikut acara tersebut namun tidak memakan makanan yang terlarang bagi Anda. Untuk pembahasannya, bahwa soal ini merupakan irisan dari nilai-nilai sosial budaya dan profesional atau integritas. Oleh karena itu, pilihlah jawaban yang menunjukkan tetap hargai keanekaragaman budaya, namun tetap memperhatikan batasan-batasan sesuai aturan yang lebih tinggi atau kepercayaan Anda dengan santun. Jadi yang A ini mendapatkan poin nomor 4, B poinnya 3, C poinnya 2, D poinnya 1. Next, kita lanjut ke soal nomor 4. Ketatnya persaingan global saat ini menuntut setiap organisasi untuk mengikuti perkembangan secara cepat dan dinamis. Berbagai isu dan perubahan akan mempengaruhi organisasi dan memaksa organisasi untuk menyesuaikan diri. Jika Anda sebagai pimpinan dari suatu organisasi, bagaimana Anda menyikapinya? Kita mulai. Stop. A. Perubahan adalah sesuatu yang lumrah. B. Menjaga stabilitas organisasi dengan semaksimal mungkin mempertahankan yang sudah ada. C. Organisasi harus menjadi learning organization. D. Setiap individu harus terbiasa dengan perubahan. Jadi, semakin ketatnya persaingan global saat ini akan menuntut setiap organisasi untuk mengikuti perkembangan secara cepat dan juga dinamis. Dari berbagai perubahan tersebut akan mempengaruhi organisasi dan memaksa organisasi untuk menyesuaikan diri ya teman-teman. Jika kita ini sebagai pimpinan dari organisasi tersebut, bagaimana kita harus menyikapinya? Jawaban yang paling tepat adalah yang C ya teman-teman. Organisasi harus menjadi learning organization. Kita lihat untuk pembahasannya. Kunci utama agar dapat selalu beradaptasi dengan cepat dan tepat adalah menerapkan organisasi pembelajar atau learning organization. Learning organization adalah organisasi yang terlatih dalam menciptakan, meraih, dan mengubah pengetahuan atau informasi dan memperbaiki sikapnya untuk mencerminkan pengetahuan dan pandangan baru. Sebagai seorang pemimpin, menerapkan organisasi menjadi learning organization merupakan ranah dari wewenang seorang pimpinan. Jadi jawaban yang paling tepat adalah poin C. C ini mendapatkan poin 4, yang A mendapatkan poin 1, B poinnya 3, dan D poinnya 2. Oke, next kita lanjut ke soal nomor terakhir ya teman-teman, soal nomor 5.
Kita hidup di negara yang memiliki ragam kepercayaan, budaya, dan adat istiadat yang berbeda-beda. Di perusahaan milik Anda terdiri dari orang-orang yang berbeda latar belakang. Namun banyak karyawan muslim yang mengeluhkan sulitnya beribadah karena ketersediaan tempat. Sikap Anda adalah, kita mulai. Stop. A akan memfasilitasi tempat beribadah di lingkungan perusahaan. B memberikan keleluasan waktu kepada karyawan untuk beribadah. C berinisiatif menggalang dana dari pegawai untuk membangun tempat ibadah. D memberikan kebijakan yang bersifat toleran kepada karyawan muslim. Jadi jawaban yang pas adalah akan memfasilitasi tempat beribadah di lingkungan perusahaan. Di sini ceritanya Anda sebagai pimpinan ya teman-teman. Kita lihat untuk pembahasannya. Di soal, Anda diperankan sebagai pemilik perusahaan yang secara langsung dapat membuat kebijakan, sehingga pilihlah jawaban yang konkret atau nyata untuk menyelesaikan masalah. Masalah yang terjadi adalah sulitnya beribadah karena ketersediaan tempat bagi karyawan muslim, sehingga solusi konkretnya adalah menyediakan tempat beribadah. Jadi yang A mendapatkan poin 4, B mendapatkan poin 2, C mendapatkan poin 1, D mendapatkan poin 3. Gitu ya teman-teman. Oke teman-teman, segitu aja untuk soal dan pembahasan tentang sosiokultural P3K 2024. Kalau kalian suka, silakan like. Kalau ada pertanyaan, ide, tanggapan, atau saran, silakan komen di bawah ya. Terima kasih untuk teman-teman semuanya yang sudah meluangkan waktunya untuk menonton video ini. Dukung channel aku terus ya teman-teman dengan cara subscribe dan share ke teman-teman semuanya yang perlu soal P3K ini ya. Oke teman-teman, sampai jumpa di next video. Bye-bye.